Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan patologi administrasi dan terapinya. Nah, ada beberapa patologi administrasi, ada 6 di sini yang akan coba kita bahas. Yang pertama adalah persekongkolan jabatan, yang kedua adalah persekongkolan pekerjaan, yang ketiga adalah persekongkolan status, yang keempat adalah persekongkolan kolega, yang kelima adalah persekongkolan keluarga, dan yang keenam adalah persekongkolan pertemanan. Nah, inilah keenam patologi administrasi ini yang akan coba kita bahas satu persatu. Yang pertama, persekongkolan jabatan dan terapinya. Nah, persekongkolan jabatan itu adalah suatu usaha yang dilakukan 2 orang atau lebih dengan menciptakan kesepakatan guna mempertahankan atau memperoleh suatu jabatan tertentu dalam sebuah organisasi dengan mengorbankan orang lain. Nah, outputnya di sini adalah bagaimana orang lain menjadi korban. Nah, inilah persekongkolan jabatan. Ada 2 orang yang bekerja sama untuk menciptakan suatu kesepakatan dan mempertahankan atau memperoleh suatu jabatan tertentu dengan dalih untuk mengorbankan orang lain. Nah, persekongkolan jabatan dapat menciptakan ketidakstabilan dan bahkan memungkinkan kematian sebuah organisasi atau vakumnya sebuah organisasi. Nah, inilah suatu hal yang sangat memperhatikan ketika terjadi persekongkolan jabatan dalam sebuah organisasi. Nah, bagaimana cara pencegahannya atau terapinya? Yang pertama adalah pengisian atau rekrutmen jabatan, merupakan suatu usaha sadar dengan mempertimbangkan dari berbagai hal dalam jabatan, baik yang memberikan keuntungan maupun hal yang merugikan. Jadi lebih ditekankan pada rekrutmen jabatan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kejelasan batasan kewenangan antara tanggung jawab dalam jabatan. Jadi harus jelas tupoksinya antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lainnya, antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, antara pemimpin yang satu atau pemimpin yang lainnya, atau pimpinan yang satu dengan pimpinan yang lainnya. Itu harus jelas tupoksinya, harus jelas tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kemudian kejelasan persyaratan jabatan. Jadi yang ingin menduduki suatu jabatan itu harus jelas, harus ada aturannya yang tertentu yang bisa mengatur bahwa orang tersebut berhak untuk menduduki jabatan tertentu. Jadi inilah yang bisa dilakukan atau terapi atau cara pencegahannya sehingga tidak terjadi namanya persekongkolan jabatan. Kemudian yang keempat adalah keterbukaan besaran penghasilan dalam suatu jabatan. Jadi yang menduduki satu jabatan, misalnya jabatan A, itu harus jelas berapa besaran penghasilannya, berapa output dari jabatan tersebut, dalam hal ini gaji dan lain sebagainya. Jadi tidak akan terjadi persekongkolan karena terjadi transparansi antara terkait dengan besaran penghasilan dalam suatu jabatan tersebut. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah persekongkolan pekerjaan dan terapinya. Jadi persekongkolan pekerjaan yang kedua ini adalah merupakan salah satu patologi dalam sebuah administrasi. Nah, patologi yang berupa persekongkolan pekerjaan dapat terjadi dalam rangka pendistribusian pekerjaan. Jadi ada didistribusikan pekerjaan, terutama pekerjaan yang melekat pada jabatan dan lebih banyak kontribusi besaran penghasilan. Nah, ini seringkali terjadi dalam sebuah organisasi bahwa ketika seseorang mengutamakan yang namanya budget ataupun penghasilan, maka terjadilah persekongkolan bahwa antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya itu bekerja sama agar supaya mendapatkan pekerjaan tersebut. Apa tujuannya? Supaya mereka mendapatkan penghasilan yang lebih banyak pula. Nah, ini sebenarnya adalah salah satu patologi yang terjadi dalam sebuah organisasi ataupun yang lainnya. Kenapa? Karena tidak terjadi keseimbangan antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lainnya. Tidak terjadi keseimbangan antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya dalam sebuah perusahaan ataupun dalam sebuah organisasi pemerintahan. Nah, olehnya itu diharapkan bahwa dalam sebuah organisasi pemerintahan maupun non-pemerintah itu diwanti-wanti jangan sampai terjadi persekongkolan pekerjaan dengan dalih untuk mendapatkan besaran penghasilan dalam setiap pekerjaan tersebut. Karena itu merupakan salah satu patologi. Nah, bagaimana cara mencegah atau terapinya? Yang pertama adalah menciptakan kondisi sosial yang baik, ya. Jadi di antara anggota yang satu dengan yang lainnya itu harus terjalin hubungan sosial yang baik.
sebagaimana kita selaku makhluk sosial, bagaimana kita harus saling memperhatikan, bagaimana kita harus saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah menciptakan emosional yang cerdas. Jadi ketika hubungan emosional antara pemimpin dengan bawahannya itu terjalin dengan baik, baik antara pemimpin dengan bawahannya atau antara bawahan dengan bawahan yang lain itu terjalin dengan baik hubungan emosionalnya, maka tidak akan terjadi yang namanya persekongkolan pekerjaan, karena mereka masing-masing memahami bahwa saya punya tugas pokok tersendiri dan hasilnya pun saya akan dapatkan secara pribadi sesuai dengan apa yang telah saya kerjakan, sesuai dengan tugas saya. Kemudian yang ketiga, menciptakan intelektualitas yang baik. Nah, saya pikir ini sesuatu hal yang melekat dalam setiap pimpinan ataupun pejabat ataupun anggota-anggota yang lainnya dalam sebuah organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun non pemerintah. Kemudian yang keempat, menciptakan karakter yang baik. Nah, untuk menciptakan karakter yang baik ini adalah seorang pimpinan harus mempunyai peran penting. Bagaimana karakter itu dibangun, bagaimana seorang bawahan dan pimpinan itu harus betul-betul mempunyai karakter untuk bagaimana menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan apa yang telah diberikan. Kemudian yang kelima adalah menciptakan spiritualitas yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, untuk persengkolan status dan terapinya. Inilah patologi yang ketiga dalam sebuah administrasi, persengkolan status dan bagaimana cara pencegahannya. Persengkolan status dapat diartikan atau dipandang secara negatif karena berpatokan kepada pengalaman yang dirasakan manusia yang bersangkutan. Nah, ini persengkolan status ini. Di mana karena imbas dari tindakan atau perbuatan persengkolan tersebut selalu dalam posisi yang dirugikan, maka hal ini merupakan salah satu patologi dalam organisasi pemerintahan. Karena ini lebih mengedepankan bagaimana dipandang secara negatif karena berpatokan kepada pengalaman yang dirasakan manusia yang bersangkutan, yang mana terkena imbas dari tindakan atau perbuatan persekolahan tersebut selalu dalam posisi yang dirugikan karena statusnya. Nah, ini harus dicegah dalam sebuah organisasi pemerintahan. Nah, bagaimana cara pencegahannya atau terapinya? Yang pertama adalah menanamkan pengertian tentang penyakit persekongkolan status dalam aktivitas administrasi, bahwa ketika melakukan persekongkolan tersebut itu dapat merugikan kelompok manusia yang bersekongkol itu sendiri, lebih-lebih kepada pengembangan dan penguatan proses administrasi dalam pencapaian tujuan. Karena ketika ada persekongkolan status, maka itu akan menghambat apa yang menjadi tujuan dari administrasi tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan kesadaran bahwa hasil yang dicapai akibat penyakit persekongkol status dalam aktivitas administrasi akan banyak menimbulkan kerugian dibandingkan manfaat. Namanya juga terjadi persekongkolan. Kalau persekongkolan itu pastikan tidak antara pihak yang satu dengan pihak yang kedua yang tahu. Secara otomatis tidak ditahu oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya. Makanya yang lebih banyak mendapatkan kerugiannya adalah dalam hal ini orang yang tidak bersekongkol. Nah ini, tapi ujung-ujungnya ketika didapatkan bahwa ada orang yang bersekongkol, maka akan kembali dampak negatifnya kepada orang yang bersekongkol. Makanya harus memberikan kesadaran, bahwa ketika melakukan persekongkolan status itu akan menimbulkan kerugian dibandingkan manfaat. Kemudian yang ketiga adalah memberikan teknik-teknik untuk menghindarinya. Nah, ini tugas dari seorang pimpinan dalam sebuah organisasi pemerintahan maupun non pemerintah. Kemudian patologi yang keempat di sini adalah persekongkolan kolega. Nah, persekongkolan kolega ini sendiri bisa kita lihat di sini bahwa interaksi dan reaksi dari sekelompok manusia yang tujuannya memperoleh suatu manfaat tetapi berdampak negatif. Ya, jadi dalih di sini ingin mendapatkan suatu manfaat tetapi berdampak negatif, dalam arti merugikan kelompok manusia lain ataupun organisasinya, dikategorikan sebagai patologi persekongkolan kolega. Jadi akan mendapatkan dampak negatif dalam arti merugikan kelompok manusia lain ataupun organisasinya. Ini antara kolega yang satu dengan yang lainnya.
Jadi itu akan merugikan organisasi. Kalau organisasi sudah dirugikan, otomatis siapa yang ada dalam organisasi itu akan ikut. Karena ini satu kesatuan, sebuah sistem. Ketika wadahnya yang bermasalah, maka siapa yang ada dalam wadah itu akan ikut terseret dengan problem yang ada. Olehnya itu diharapkan untuk bagaimana menghindari yang namanya persekongkolan kolega. Bagaimana cara pencegahannya atau terapinya? Di sini, langkah-langkah pencegahannya yaitu dengan memperhatikan skill yang dimilikinya. Di antaranya, kecakapan individu, bagaimana individual skill yang dimiliki oleh orang-orang tersebut. Kemudian, kecakapan kelompok, bagaimana grup skillnya yang dimiliki. Kemudian yang ketiga ada kecakapan sosial skill, kecakapan akademik, kecakapan aktualisasi, kecakapan emosional, dan kecakapan inteligensi atau intelligence skill. Nah, inilah yang harus diperhatikan dengan memperhatikan skill-skill yang dimiliki oleh siapa yang ada dalam organisasi pemerintahan tersebut, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi non pemerintah atau dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah perusahaan. Itu harus diperhatikan bagaimana kecakapan individunya, bagaimana kecakapan kelompok, bagaimana kecakapan sosial, bagaimana dia bisa bersosialisasi, bagaimana dia mempunyai kecakapan akademik, aktualisasinya, bagaimana implementasinya ketika diberikan pekerjaan, bagaimana dia bisa melaksanakan. Nah, itu semua yang harus diperhatikan. Nah, itu semua yang harus diperhatikan sehingga bisa mencegah terjadinya persekongkolan kolega. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah persekongkolan keluarga dan terapinya. Nah, ini yang kelima, dalam hal ini menanggulangi patologi persekongkolan keluarga dalam kehidupan administrasi. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam kehidupan administrasi terdiri atas beberapa pandangan terhadap anggota keluarga. Yang pertama, anggota keluarga dengan hubungan darah. Tentunya kita secara umum mengetahui hal ini bahwa ada anggota keluarga dengan hubungan darah. Administrasi sebagai proses kerjasama memungkinkan terjadinya adanya anggota memiliki hubungan darah, anak, saudara, dan lain-lain. Dalam sebuah organisasi tidak menutup kemungkinan hal ini bisa dijumpai. Ketika terjadi hubungan darah seperti anak yang menjadi anggota dalam sebuah organisasi tersebut, kemudian saudara dan lain-lain, hal ini akan menciptakan hubungan emosional. Secara otomatis akan saling melindungi, saling mendukung dalam tindakan sehingga akan menimbulkan patologi persekongkolan keluarga. Nah, sehingga untuk mengatasinya diperlukan kesadaran dan penentuan ketentuan yang tegas. Jadi tidak boleh ada nepotisme. Ketika orang tua kita menjadi pemimpin dalam sebuah organisasi, dalam sebuah organisasi pemerintahan, maka kita harus paham, saya ini adalah anggota dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah organisasi pemerintahan. Maka saya harus tahu diri dan saya harus profesional. Nah, walaupun kita tidak bisa pungkiri, namun perlu kesadaran dan penentuan ketentuan yang tegas. Ada regulasi. Jadi inilah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya persekongkolan keluarga dalam hal anggota keluarga dengan hubungan darah. Kemudian yang kedua adalah anggota keluarga bukan hubungan darah. Nah, untuk mencegah hal ini adalah penegakan hukum. Konsistensi dalam penerapan kebijakan dan perlakuan adil pada semua anggota dalam sebuah birokrasi. Intinya terjadi keadilan. Terjadi konsisten dengan apa yang menjadi aturan. Mau punya hubungan darah, yang tidak punya hubungan darah, dan lain sebagainya, semua harus diperlakukan adil. Nah, inilah cara untuk mencegah terjadinya persekongkolan dalam hal ini dalam hubungan keluarga bukan hubungan darah. Kemudian yang ketiga, anggota keluarga dalam arti luas. Di sini juga ada bagian anggota keluarga dalam arti luas. Adalah semua anggota ikatan kerjasama dari seluruh tingkatan kedudukan yang tergolong dalam anggota keluarga birokrasi. Jadi yang tergolong dalam anggota keluarga birokrasi. Itulah anggota keluarga dalam arti luas. Untuk mencegah terjadinya patologi
perlu menciptakan kondisi bangunan yang berwawasan kekeluargaan dan kebersamaan serta menegakkan kebenaran. Jadi dalam sebuah keluarga birokrasi itu tadi, seorang pimpinan bersama dengan bawahan perlu menciptakan kondisi bangunan yang berwawasan kekeluargaan. Jadi semua sama. Ketika kita si A kita berlakukan baik, maka si B, si Z, si C dan sampai si Z itu harus diperlakukan secara baik, sama dengan perlakuan kita kepada si A tadi. Nah, inilah salah satu cara untuk menciptakan kondisi bangunan yang berwawasan kekeluargaan, kebersamaan. Ketika ada yang misalnya yang mengalami kendala, maka kita harus sama-sama untuk bagaimana supaya si A atau si B ini keluar dari problem yang dialami. Nah, disinilah akan terbentuk kebersamaan serta menegakkan kebenaran. Nah, ini untuk mencegah patologi-patologi yang terjadi dalam hal ini anggota keluarga dalam arti luas atau dalam hal ini keluarga birokrasi. Kemudian yang selanjutnya anggota keluarga dalam arti sempit. Nah, di sini anggota keluarga dalam arti sempit yang dimaksud adalah sebagian kecil anggota birokrasi yang mengadakan kesepakatan dalam persekongkolan. Ini ada tujuannya karena memiliki tujuan yang sama dan menindas pada orang yang sama pula. Nah, ini ada tujuan yang sama, kemudian menindas pada orang yang sama pula. Nah, untuk menerapinya atau mencegahnya dengan memberikan pemahaman dalam kebersamaan dari seluruh anggota birokrasi yang diikat dalam bentuk kerjasama. Nah, ini yang harus dilakukan supaya tidak terjadi patologi. Jangan sampai melakukan kesepakatan dalam persekongkolan karena memiliki tujuan yang sama. Nah, ini yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman dalam kebersamaan dari seluruh anggota. Jadi tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali yang diikat dalam bentuk kerjasama. Jadi mereka memang sudah diikat dalam sebuah kerjasama. Nah, anggota birokrasi tersebut sudah diikat dalam bentuk kerjasama. Kemudian persekongkolan yang terakhir atau patologi administrasi yang terakhir adalah persekongkolan pertemanan dan terapinya. Nah, persekongkolan pertemanan merupakan fenomena sosial yang sulit dicegah karena persekongkolan pertemanan ini suatu kebutuhan baik individu, kelompok, birokrasi, organisasi, bahkan kebutuhan sosial. Makanya ini fenomena sosial yang sulit dicegah. Karena ini berkaitan dengan individu, kelompok, birokrasi, organisasi, bahkan kebutuhan sosial. Oleh karena itu, kita jangan berpikir untuk menghilangkan persekongkolan pertemanan. Karena kita ketahui siapa, kita butuh teman, kita ini adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain untuk bagaimana kita mencapai suatu tujuan yang kita inginkan. Karena ini sekali lagi kita adalah makhluk sosial. Olehnya itu kita tidak berpikir untuk menghilangkan persekongkolan pertemanan. Tetapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana persekongkolan tersebut senantiasa dilakukan secara positif dalam kehidupan birokrasi. Jadi kita berteman untuk bagaimana menyelesaikan problem-problem yang terjadi dalam sebuah birokrasi. Kita mempunyai hubungan antara kolega yang satu dengan kolega yang lainnya untuk bagaimana membangun sebuah organisasi menjadi kuat dan senantiasa menghimpun semua anggota-anggota yang ada dalam sebuah birokrasi tersebut. Jadi kita ambil positifnya. Tetap ada yang namanya persekongkolan pertemanan, tetapi lebih dikedepankan bagaimana persekongkolan itu atau hubungan itu diambil dari segi yang positifnya dalam kehidupan birokrasi atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita terkait dengan patologi administrasi beserta terapinya. Semoga apa yang kita bahas, apa yang ada dalam video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.